Pabrik gula. Pabrik gula tua itu sudah berdiri sejak zaman kolonial. Dindingnya kusam, besi-besi tuanya berderit saat angin lewat. Tapi anehnya, pabrik itu tak pernah kekurangan karyawan. Suatu hari, seorang pria muda bernama Jaka diterima bekerja di sana. Ia tampak senang. Pekerjaan itu adalah pelarian dari kota dan tekanan hidup. Tapi sejak hari pertama, ada yang terasa ganjil. Semua karyawan terlalu ramah. Senyum mereka terlalu lebar. Pertanyaan yang sama terdengar setiap hari. Mas Jaka, betah ya di sini? Pada malam pertama lembur, Jaka mendengar suara langkah. Berulang, padahal tak ada siapapun. Lampu tiba-tiba berkedip. Dan saat ia menoleh ke cermin kecil di ruang mesin, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh langsung, tak ada siapa-siapa. Ia bertanya ke teman kerja. Mereka hanya tertawa kecil. Wajar kok mas, semua yang baru pasti ngalamin. Beberapa hari kemudian, salah satu pekerja menghilang. Katanya, sudah resign. Tapi tak ada yang heran. Tak ada yang mencari. Semuanya terlalu tenang. Jaka mulai merasa ada yang salah. Ia menemukan dompet pekerja yang hilang, tertinggal begitu saja di ruang ganti, lengkap dengan KTP dan uang di dalamnya. Tak seorang pun menyinggung soal itu. Malam itu, Jaka mencoba pergi. Tapi jalan keluar seperti tak berujung. Ia kembali ke tempat semula, meski sudah berjalan sejauh mungkin. Dan akhirnya, ia mengerti. Pabrik itu tak hanya menggiling tebu. Pabrik itu menggiling jiwa. Setiap tahun, harus ada tumbal. Dan kini Jaka adalah gantinya. Sebuah tragedi mengerikan masa lalu di terowongan Paledang, Bogor. Pernah melewati jembatan Paledang di malam hari? Bukan yang besar, tapi yang kecil, sempit, dan sunyi. Jembatan tua itu membentang di atas sebuah terowongan sempit tempat rel kereta melintas. Tak ada yang tampak aneh di siang hari. Tapi semuanya berubah saat malam mulai turun. Warga sekitar sudah lama memperingatkan, jangan lewat bawah jembatan itu terlalu malam. Karena saat langit mulai gelap dan udara berubah dingin, kadang terdengar suara-suara aneh. Tangis lirih yang menggema dari bawah jembatan. Atau tawa riang beberapa anak muda yang entah sedang bahagia atau sedang kesakitan. Tapi ketika kau melongok ke bawah, tak ada siapa-siapa. Hanya terowongan kosong, sunyi, dingin, dan gelap. Beberapa saksi bahkan mendengar suara langkah kaki, berat, menyeret. Seperti seseorang sedang berjalan membawa beban yang sangat berat. Suara tas jatuh, lalu sunyi. Selalu sunyi setelahnya. Orang bilang itu cuma halusinasi. Tapi warga sini percaya itu adalah residual energi, refleksi dari tragedi yang pernah terjadi di sana. Sebuah tragedi berdarah. Waktu itu, sekumpulan remaja nekat menaiki atap kereta yang akan melintas di jalur Paledang. Mereka tertawa, bercanda, menikmati sensasi adrenalin. Padahal mereka sudah diperingatkan, jangan naik ke atas, jalur itu sempit, kalian bisa mati. Tapi anak-anak muda itu tak peduli. Mereka pikir mereka tak akan celaka, tapi mereka salah besar. Ketika kereta melaju kencang dan memasuki terowongan sempit di bawah jembatan, tubuh-tubuh mereka terhantam keras oleh langit-langit beton. Suara jeritan mereka terkubur oleh deru roda besi dan desis rem darurat. Tubuh-tubuh itu terpotong, terlempar, berceceran di sepanjang rel. Sejak saat itu, jembatan kecil itu tak pernah benar-benar sepi. Karena setiap malam, sebagian dari mereka seolah kembali ke tempat kematian mereka. Tangis dan tawa yang bergema adalah gema dari detik-detik terakhir mereka. Tawa yang berubah jadi jeritan. Langkah kaki yang tak pernah mencapai tujuan. Dan jika suatu malam kau lewat dan mendengar mereka, jangan menoleh, jangan jawab. Karena katanya, mereka suka dengan teman baru. Geger Dedemit.
antara kekuasaan dan santet. Dukuh Karangjati adalah sebuah wilayah kecil di lereng pegunungan, dikenal sebagai tempat pertama masuknya ajaran spiritual kejawen putih di daerah itu. Masyarakatnya sangat menjunjung tinggi warisan leluhur, termasuk petuah-petuah kuno tentang siapa yang boleh dan tidak boleh memimpin. Suatu ketika, menjelang pemilihan lurah, para sesepuh dan tokoh adat datang menemui Pak Raji, seorang lelaki paruh baya yang dikenal saleh dan dermawan. Mereka mendesaknya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dukuh. "Kami tidak butuh orang pintar," kata seorang sesepuh. "Kami butuh orang bersih, karena kalau bukan sampeyan, dukuh ini akan jatuh ke tangan Warso." Warso adalah seorang dukun muda dari arah barat dukuh. Karismatik, pandai bicara, namun konon memiliki ilmu pemikat dan santet yang sangat kuat. Desas-desusnya, ia bisa memanggil lelembut untuk mencelakai siapa saja yang menentangnya. Pak Raji yang awalnya menolak, akhirnya setuju. Bukan karena ingin berkuasa, tetapi demi menjaga desa dari pengaruh hitam. Namun keputusan itu membawa teror yang mengerikan bagi keluarganya, terutama bagi anak laki-lakinya, Jatmiko. Menurut kepercayaan Karangjati, jika ada pemilihan yang melibatkan ilmu hitam, maka akan muncul Wanci Peteng, masa di mana para makhluk halus dilepaskan dari pengikatnya selama 7 malam berturut-turut. Malam pertama, ayam-ayam peliharaan Pak Raji mendadak mati dengan tubuh hangus. Malam kedua, sumur di halaman rumah berubah warna menjadi merah darah. Malam ketiga, Jatmiko terbangun di tengah malam karena mendengar suara perempuan menangis dari dalam lemari. Setiap malam teror makin menggila. Bayangan hitam menyelimuti rumah. Suara gamelan terdengar dari arah kebun bambu. Dan pada malam ke-6, tubuh Pak Raji tiba-tiba dipenuhi luka-luka, seperti bekas cambukan tak kasat mata. Namun, malam ke-7 adalah puncaknya. Seluruh desa diliputi kegelapan. Lampu tak bisa dinyalakan. Angin berputar-putar kencang, membawa suara-suara bisikan dari para korban santet masa lalu. Di tengah pusaran angin itu, Jatmiko melihat sosok besar bermata merah menyeringai di atap rumah mereka. Dalam keputusasaan, Pak Raji membakar kemenyan putih dan membaca doa-doa peninggalan leluhurnya yang dahulu pernah menjadi penjaga spiritual dukuh ini. Pertarungan tak terlihat pun terjadi antara doa dan dendam, antara putih dan hitam. Ketika ayam jago berkokok, semuanya menghilang. Warso menghilang dari desa esok harinya tanpa jejak. Pak Raji terpilih menjadi lurah, namun ia tahu geger dedemit itu akan datang lagi saat kekuasaan diperebutkan dengan cara yang sama. Pesugihan Gunung Serandil. Di selatan Cilacap, berdiri sebuah bukit yang menyimpan lebih dari sekadar pemandangan indah. Namanya Gunung Selok. Tapi jangan tertipu oleh hijaunya pepohonan dan semilir angin laut, karena di balik itu tersembunyi sesuatu yang tak terlihat mata biasa. Konon, Gunung Selok adalah gerbang gaib menuju alam lain. Di sanalah, di dalam gua gelap yang sunyi, banyak orang mencari ilmu, kekuatan, bahkan kesaktian. Gua Rahayu, Gua Putri, Gua Naga, bukan sekadar nama. Mereka adalah tempat bertapa, tempat di mana realitas bercampur dengan halusinasi, dan suara-suara dari balik kegelapan mulai memanggil. Penduduk sekitar percaya, hanya yang terpilih yang bisa masuk dan keluar dari sana dengan selamat. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan dan tangisan samar terdengar dari dalam gua, meski tak ada seorang pun di sana. Beberapa pejabat penting, bahkan tokoh-tokoh nasional, pernah datang diam-diam ke sana. Bukan untuk berwisata, tapi untuk ritual, memohon kekuasaan, meminta restu dari sesuatu yang tak kasat mata. Dan di sisi timurnya, Pantai Serandil, tempat bertemunya dunia nyata dan dunia gaib. Tempat para pertapa membasuh diri sebelum menghilang entah kemana. Gunung Selok bukan sekedar tempat, ia adalah titik temu kekuasaan dan kegelapan. Dan mereka yang datang ke sana dengan niat tak suci, biasanya tak pernah pulang seperti sedia kala. Mau ke sana?
Rumah bekas ritual pemujaan. Di jantung kawasan BSD, Tangerang Selatan, berdiri sebuah rumah tua yang kini terlupakan. Sekilas tak ada yang aneh, hanya bangunan kosong dengan cat yang mengelupas dan rumput liar menjalar hingga ke teras. Tapi warga sekitar tahu, rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Konon, rumah itu pernah menjadi lokasi ritual pemujaan. Tak jelas siapa yang melakukannya atau kapan dimulai. Yang pasti, sejak saat itu tak ada satupun keluarga yang betah tinggal lebih dari sebulan di sana. Setiap malam, tetangga terdekat sering mendengar suara-suara aneh, tangisan anak kecil, teriakan panjang, atau suara langkah kaki dari dalam rumah yang seharusnya kosong. Beberapa penjelajah urban pernah mencoba masuk. Mereka mengaku mendengar suara bisikan dari lorong, pintu yang tiba-tiba menutup sendiri, dan bayangan hitam yang terus mengikuti di balik cermin tua di ruang tamu. Ada yang bilang, bayangan itu adalah roh penasaran dari seorang anak kecil yang menjadi korban ritual di masa lalu. Ada juga yang percaya, rumah itu terkutuk dan siapapun yang masuk akan membawa pulang sesuatu. Tapi anehnya, meskipun berkali-kali warga mencoba melapor atau menjual rumah itu, selalu saja gagal. Entah karena pembeli mendadak membatalkan, atau karena mereka hilang kontak setelah berencana datang ke lokasi. Sampai hari ini, rumah itu masih berdiri. Kosong, sunyi, dan menunggu siapapun yang cukup berani untuk masuk. Tapi kalau kamu dengar suara tangisan dari dalam saat melewati rumah itu, jangan berhenti. Jangan pernah menoleh ke belakang.